Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan Tata Tulis Kira Ilmiah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi pemakaian huruf miring dan huruf tebal. Terdapat 3 aturan dalam pemakaian huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan pada judul buku, nama majalah, dan koran yang dituliskan dalam kalimat. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau istilah dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Perhatikan contoh berikut untuk menjelaskan nama buku, majalah, dan koran yang dikutip dalam kalimat. Pada kalimat ini, belilah majalah Budaya Jawa dan koran Pikiran Rakyat yang terbit hari ini. Terdapat frasa Budaya Jawa yang merupakan nama majalah yang dikutip dalam kalimat. Dan juga ada Pikiran Rakyat yang merupakan nama koran. Karena menjadi nama koran, frasa Pikiran Rakyat harus ditulis miring. Begitu juga dengan majalah Budaya Jawa. Harus diingat, tulisan majalah atau korannya tidak ikut dimiringkan. Karena yang menjadi nama hanya Budaya Jawa dan Pikiran Rakyat. Pada kalimat yang kedua, karena banyak peminat, buku dunia yang dilipat karya Profesor Yasraf Amir Piliang sudah dicetak berkali-kali. Nah, pada kalimat ini terdapat frasa dunia yang dilipat. Dunia yang dilipat merupakan judul buku, sehingga penulisannya harus dimiringkan. Aturan yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, kata, atau kelompok kata. Perhatikan contoh berikut. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata digitalpreneur. Pada kalimat ini, kata digitalpreneur dimiringkan, karena kata ini termasuk kata yang ditegaskan dalam kalimat. Begitu juga pada kalimat yang kedua. Manakah kalimat di bawah ini yang bukan termasuk kalimat efektif? Kata bukan ditegaskan dalam kalimat tersebut, sehingga penulisannya harus dimiringkan. Aturan ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau istilah dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Perhatikan contoh berikut. Pada kalimat ini terdapat kata Space Force. Space Force merupakan istilah asing untuk makna pasukan luar angkasa dalam bahasa Indonesia, sehingga penulisannya harus dimiringkan. Kalimat yang kedua terdapat kata Zeamais. Zeamais merupakan istilah Latin, sehingga penulisannya pun harus dimiringkan. Dan pada kalimat yang ketiga, ini terdapat istilah dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Terdapat kata komprang yang bermakna pakaian adat Sunda dan kotopong yang bermakna ikat kepala khas Sunda. Nah, namun untuk nama diri, organisasi atau lembaga yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, penulisannya tidak perlu dimiringkan. Oke, perhatikan contoh berikut. Terdapat kata atau frasa diverse clean action. Diverse clean action merupakan bahasa Inggris. Tetapi karena dia menjadi nama organisasi, maka diverse clean action penulisannya tidak dimiringkan. Catatan, jika Anda menulis dengan tulisan tangan, huruf miring dapat ditandai dengan menggunakan garis bawah di setiap kata. Oke, selanjutnya kita beralih ke pemakaian huruf tebal. Terdapat 2 kaidah dalam pemakaian huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah miring. Misalnya pada kalimat berikut. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Kata et ini sudah miring, tapi karena dia ditegaskan juga, karena membahas tentang kata et ini, maka etnya karena dia sudah miring, maka ditebalkan. Aturan yang kedua, huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Perhatikan contoh berikut. Di sini,
ini merupakan subab. Nah, penulisan subab dia harus ditebalkan. Demikian pembahasan tentang pemakaian huruf miring dan huruf tebal. Sampai bertemu kembali di segmen selanjutnya. Terima kasih.